berikutnya yaitu kaitannya dengan hubungan massa, kemudian jumlah partikel dan sebagainya. Ya, saya lanjut sebentar. Saya share dulu. Nah, share-nya kemana lagi? Share dulu, kemudian. Oke, bisa kelihatan deh? Bisa, Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Jadi kita menginjak sekarang ke stokiometri. Ya, beberapa hal penting yang berkaitan dengan jumlah partikel. Oke. Nah, sekarang ada jumlah mikronya, ya. Nanti ada jumlah yang lebih besar. Karena jumlah misalkan besi, unsur besi, unsur mikronya terdiri dari atom-atom besi. Oke. Nah, untuk menyatakan jumlah partikel karena terlalu banyaknya, maka ada istilah-istilah cara memberikan jumlah daripada partikel biar tidak menghitung banyak gitu ya. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau satu dus isinya berapa deh? Satu lusin yang gampang lah, satu lusin. 12, Pak. 12. Oke. 12 kan itu kan kaitannya dengan jumlah kan ya. Satu lusin jumlahnya 12. Terus kalau 144 namanya apa? Kan ada namanya jumlah yang isinya 144. Oke, kalau ada suatu kotak yang isinya 144 namanya segini, ya, seperti contoh misalkan yang jumlahnya 12 namanya lusin. Nah, sekarang yang besarnya sama dengan bilangan Avogadro, namanya apa? Atau satu kotak yang besarnya sama dengan 6,210 pangkat 23 buah atau bilangan Avogadro. Namanya apa? Kotaknya itu namanya apa? 1 mol ya, Pak. Itu ingat di SMA? Bagaimana? 1 mol ya, Jadi Pak. satu kotak, nah 1 mol, perhatikan. Oke. Jadi satu kotak atau mol gitu. Nah, besarnya atau banyaknya jumlahnya itu sama dengan bilangan Avogadro, yaitu kira-kira 6, berapa kali 10 pangkat 23 kan kira-kira segitu ya. Oke. Nah, sebelum menginjak itu ada dikenal sebagai massa atom. Oke, massa atom, yaitu massa per satu atom kan kira-kira segitu ya. Massa atom adalah massa atom dalam satu unit atom. Makanya dikenal sebagai AMU, Atomic Mass Unit. Dalam bahasa Indonesia ini namanya SMA. Oke, satuan massa atom kan gitu ya. Oke, SMA, satuan massa atom. Oke. Jadi massa atom biasanya satuannya adalah AMU atau SMA kan kira-kira gitu ya. Nah, biasanya zaman sebelumnya ada massa atom relatif. Oke, biasanya kita relatif itu ada standar pembanding lah gitu ya. Oke, pembanding. Nah, pembandingnya sering dinyatakan sebagai berikut. Jadi satu atom karbon 12, oke, maka beratnya adalah 12 AMU atau 12 SMA. Nah, kenapa atom 12 karbon 12? Nah, ini adalah karbon isotop yang sangat stabil dibanding yang lain. Oke. Sekali lagi,
massa atom relatif, maka massa atom relatif terhadap yaitu karbon 12 kan kira-kira seperti itu ya. Oke, makanya sering digunakan nanti pembanding untuk massa atom yang lain. Nah, untuk menyingkatnya jadi nggak perlu nanti dibanding-bandingkan segala. Oke, yang penting bahwa satu atom karbon 12 beratnya atau massanya, sekali lagi saya ulang ya, berat dan massa di SMA itu maaf kok di SMA, di kimia maksudnya, yaitu sama, artinya sama ya. Berat atau massa khusus untuk di kimia itu dianggap sama, jangan sampai nanti salah ya. Oke, satu atom karbon 12 yaitu karena terdiri dari 12 amino berarti ya, karena yaitu atomic mass unitnya itu 12 kira-kira gitu ya. Kalau nanti dijadikan gram, berarti 1 mol karbon 12, yaitu 12 gram, kira-kira seperti itu. Jadi kalau satu atom, perhatikan ini, satuannya adalah amino, maka 1 mol, nah 1 mol karbon 12, maka beratnya sama dengan 12 gram. Kira-kira seperti itulah ya. Makanya ada massa atom molar. Oke, molar. Oke, kalau hanya buah gitu aja atom gitu ya namanya amino. Oke, kalau massa molar satuannya gram. Kira-kira seperti itulah ya. Untuk membandingkannya. Jadi karena kita tahu bahwa 1 mol sama dengan sebanyak bilangan Avogadro. Oke. Oke. Nah, sesuai dengan massa nanti penentuannya melalui eksperimen percobaan kira-kira dia, maka satu atom hidrogen itu massanya kira-kira 1,008 satuan massa atom. Oke, untuk satu atom. Tapi kalau 1 mol atom hidrogen ya massanya adalah 1,008 gram. Oke. Nah, oksigen juga sama seperti itu. Nah, bagaimana nanti menentukan massa atom suatu unsur? Nanti kita lihat ya. Nah, ini caranya yaitu lewat percobaan yang dikenal sebagai spektroskopi massa. Saya ulang sekali lagi, cara menentuan massa atom suatu unsur, suatu atom, kira-kira seperti itu, biasanya digunakan alat yang modern, yaitu dikenal sebagai spektroskopi massa. Dalam spektroskopi massa, nanti kita bisa tahu kelimpahannya, perhatikan, kita tahu kelimpahannya. Dari kelimpahannya, kita tahu isotopnya apa saja. Nah, perhatikan. Dari isotopnya tahu, dari kelimpahannya tahu, maka kita tahu massa atom rata-rata. Oke, saya ulang sekali lagi. Dari kelimpahannya tahu, dari eksperimen spektroskopi massa, kemudian isotopnya juga tahu apa saja, maka dari sana nanti kita bisa menentukan massa atom rata-rata. Oke, makanya di sini massa atom rata-rata dari litium, nah, tinggal dirata-ratakan saja ini. Oke, ya, menghitungnya, nah perhatikan di sini, kelimpahan dikalikan dengan massa daripada litium 6 itu berapa massanya. Oke, kemudian ditambahkan dengan kelimpahan isotop yang lain, yaitu 96. Oke, dikalikan dengan massa atomnya dibagi dengan 100%. Nah, ini kan persen itu 100 kan ya. Oke. Dan inilah massa atom rata-rata daripada litium. Dan ini nanti ada di susunan berkala. Biasanya dalam 1 mol, sehingga dalam satuan gram. Oke. Oke ya, jadi sekali lagi, saya ulang sekali lagi, alat yang digunakan adalah spektroskopi massa.
Dari spektroskopi massa ini kita dapat mengetahui kelimpahan, kemudian kita tahu jenis isotopnya, jenis isotop. Oke. Nah, dengan mengetahui jenis isotop di mana masanya kita tahu masing-masing dan kelimpahannya tahu masing-masing isotop, maka kita bisa menentukan yaitu massa atom rata-rata. Kira-kira seperti itu ya. Oke, satuannya masih amio karena kan satuannya ini amio. Tapi kalau dalam 1 mol nanti ya dalam satuan gram kan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini perhatikan yang ada di bawah ini, perhatikan, yaitu massa atom. Jadi massa atom ya yang sudah kaitannya sudah rata-rata ya, oke, massa atom rata-ratanya. Sedangkan di atas adalah nomor atom. Oke, nomor atom sesuai dengan Z-nya kan kira-kira gitu ya dalam susunan berkala. Oke, saya kira nah yang ada di tabel sekali lagi dalam susunan berkala adalah massa atom rata-rata karena bisa saja unsur atau atom ini memiliki lebih dari 1 isotop. Ya, ada juga 1 isotop, tapi kadang-kadang ada juga lebih dari 1 isotop. Makanya dinyatakan secara umum massa atom rata-rata. Oke. Oke, nah tadi ini massa tadi sudah disebut ya, massa atom rata-rata yang segini ini. Oke, karena kita tahu litium ada 2 isotop yang kalau dideteksi dengan alat spektroskopi massa. Oke, tadi sudah kita belajar mengenai jumlah partikel ya. Oke, kalau 12 ya jelas isinya 2. Kalau sepasang jelas isinya 2. Oke, kalau satu lusin 12, sepasang berarti 2. Ada juga yang lain yang isinya 144, saya lupa. Nah, dalam kimia sering digunakan mol, oke. Nah, mol itu menyatakan jumlah partikel yang terdapat di dalam 12 gram karbon C12. Oke. Nah, kenapa 12 gram? Agar ini menjadi 1 mol. Nah, ini sebagai relatif ya terhadap karbon 12. Jadi saya ulang sekali lagi, mol itu apa? Adalah sejumlah zat atau partikel, oke, yang mengandung ya partikel yang terdapat di dalam 12 gram atom karbon 12. Artinya apa? Kalau segini gram, maka sama dengan 1 mol. Benar nggak? Kan ini kan 12 dibagi dengan 12. 12 adalah massanya, sedangkan yang 12 ini adalah massa atom relatifnya. Benar ya? Jadi ini satuannya gram, ini satuannya kaitannya dengan mR, AR lah ya. Oke, AR, yaitu massa atom rata-rata. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, dari sini kita bisa menghitung, oke, banyaknya 1 mol ini dinyatakan sebagai bilangan Avogadro. Nah, ini untuk menghormati penemu ya dalam hal ini kaitan dengan Avogadro yang berkaitan dengan jumlah partikel. Oke, saya kira dapat hadiah Nobel juga ya tahun berapa saya lupa. Oke, nah ini makanya sering kenal sebagai bilangan Avogadro. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah, sekarang apa itu massa molar? Tadi sudah disinggung ya. Massa molar adalah massa 1 mol zat apa saja dalam satuan gram. Kalau massa 1 atom, yaitu massa daripada zat tersebut dalam 1 atom. Satuannya apa? Yaitu amino atau SMA. Oke, perhatikan. Kalau 1 nanti atom,
atau molekul, kira-kira bisa saja kan ya. Oke. Nanti satuannya ini adalah amino, perhatikan, atau SMA sama saja ya. Oke. Nah, kalau 1 mol, nah satuannya dalam gram. Oke, saya kira nggak masalah. Makanya kalau dalam 1 mol namanya massa molar. Oke, massa molar atom atau massa molar suatu molekul nanti ya. Oke. Nah, apa saja zatnya? Ya bisa saja mungkin telur misalkan, oke, bisa saja sepatu, boleh ya. Yang penting menyatakan jumlah daripada zatnya apa dalam satuan gram. Kira-kira situlah ya. Bisa atom, ya, bisa molekul dan seterusnya. Oke, saya kira nggak masalah di sini. Nah, ini sebagai pembanding saja tadi. Oke, jadi 1 mol karbon 12. Oke, sebagai pembanding itu sama dengan segini atom, yaitu bilangan Avogadro atom. Dan ini sama dengan 12 gram, perhatikan. Oke, artinya apa? 1 atom sama dengan 12 amino, 1 satuan massa atom. Kalau 1 mol, iya 12 gram. Oke, kira-kira situ ya. Jadi kaitannya dengan 1 atom berarti 1 satuan massa atom. Tapi kalau 1 mol, ya tinggal dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya, jumlah atomnya. Dan itu dalam satuan gram, kira-kira situ. Oke, jadi 1 mol langsung saja jadi atom karbon 12, yaitu jelas 12 gram. Oke, gampang ya. 1 mol litium atom, ya masanya adalah 6,941 gram litium. Oke, kalau 1 atom ya berarti 6,941 SMA atau amino ya. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini kesimpulan akhir bahwa setiap unsur massa atau buah, kira-kira gitu. Oke, tidak stabil. Bisa ngikutin deh ya konsep daripada kaitannya dengan jumlah partikel dan kaitannya dengan massa. Oke, saya kira nggak masalah ya. Kenapa atom 12 karbon 12 digunakan? Ya, ini adalah kaitannya dengan karena atom karbon 12 yang paling stabil. Oke, makanya sering digunakan sebagai referensi atau standar lah kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Nah, kalau sudah itu semua, maka 1 mol karbon, 1 mol sulfur, 1 mol ini ya masanya berapa? Kan kira-kira bisa tahu lah ya. Oke. Nah, ini tadi sudah kita bandingkan sebagai pembanding. Ini. Kita bisa hapus, perhatikan. Jadi perbandingannya ini 1 amino berarti ya segini gram. Ya pokoknya kita biar nggak bingung bahwa 1 mol sebanding dengan bilangan Avogadro, ya biar nggak bingung, itu sama dengan 6,0210⁻23 buah partikel. Nah, bisa aja di sini atom, kan kira-kira gitu ya. Oke. Buah atau atom. Nah, satuan di sini berarti dalam satuan gram. Oke. Satuan di sini dalam satuan SMA atau satuan massa atom atau amino, unit mass atom. Ya, amino unit. Kira-kira gitu ya. Oke, sama saja ya. Saya kira nggak masalah. Biar nggak bingung. Oke. Nah, ini penting ini bagaimana mengubah dari massa. Jangan sampai kebolak-balik ya. Terutama yang menghafal biasanya sering akan dibolak-balik. Perhatikan. Dari massa supaya menjadi mol ya tinggal dibagi dengan berat atom atau berat molekul. Oke. Nah, ini adalah pusatnya di tengah-tengah. Kalau sudah tahu mol, bisa mencari massa, bisa mencari jumlah partikel, bisa juga nanti mencari apa?
volume. Oke, volume misalnya khususnya misalkan dalam keadaan gas ya. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi. Dari massa menjadi mol tinggal membagi dengan berat atom atau berat molekulnya. Nah, kalau sudah menjadi mol kita bisa mencari jumlah partikel ya, elemen, apakah atom, apakah molekul, apakah ion. Nah, dari sini juga kita bisa mencari volumenya. Oke. Nah, misalkan volume 1 mol gas berapa dalam keadaan standar misalkan ya. Oke. Nah, ini sering nanti digunakan kira-kira situ. Oke, saya kira nggak masalah ini, ya beberapa prinsip perhitungan kaitannya dengan jumlah partikel, massa, volume, dan seterusnya. Oke, nah satuan daripada massa molar adalah gram per mol, perhatikan, oke, gram per mol, karena kan 1 mol kan ya, 1 mol dalam gram ya, mr adalah massa molar, yaitu gram per mol. Oke, saya kira nggak masalah. Na, Avogadro, oke, saya kira. Nah, coba sekarang ya latihan ya. Coba deh, ini kan gampang. Berapa atom 0,551 gram daripada kalium? Coba Bill Clinton. Ayo. Bisa kedengaran Bill Clinton? Iya, Pak. Oke, berapa jumlah atom dari 0,551 gram kalium? Ayo. Setiap ada kimia, tolong bawa kalkulator ya. Oke. Bisa aja dihitung di komputer. 8,4 kali 10. Suaranya agak apa? Halo. Ya, oke, silakan. 8,4 kali 10⁻²1. Oke, 8,4 kali 10⁻²1 mungkin. Oke, 8,4 10⁻²1. Oke, coba kita lihat atom ya. Oke, 1 mol kita tahu massa atomnya. Oke, 1 mol massa atomnya 3 massa molarnya maksudnya itu 3,910 gram. Oke. Nah, sekarang karena dia tahu gramnya, kita tahu molnya berapa. Oke. Jadi molnya berapa? Nah, ini molnya kita tahu. Dari 0,551 gram kita bisa mencari molnya. Kalau molnya tahu tinggal dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, totalnya mudah-mudahan benar. Oke, bisa dihapus-hapus. Sesuai dengan ini satuannya pasti atom. Nah, benar ya. Oke, 8,49. 10⁻²1 atom. Oke, saya kira nggak masalah ya. Bill Clinton tinggal coret-coret saja. Yang penting konsepnya kalau mol satuannya gram, kalau atom satuannya SMA kan kira-kira itu ya. Tinggal nanti hubungan antara mol dengan bilangan Avogadro. Oke. Sekarang berikutnya adalah massa molekul. Nah, massa molekul sama dengan massa atom sebenarnya ya. Massa tinggal apakah dalam SMA atau dalam gram. Tinggal menjumlahkan saja. Oke. Sekali lagi, jangan sampai salah ya. Massa molekul itu sama dengan berat molekul. Sekali lagi dalam kimia ya. Yaitu penjumlahan dari seluruh massa atom yang terdapat di dalam molekul yang bersangkutan. Oke. Karena di sini adalah massa molekul, bukan massa molar, maka satuannya nanti adalah AMU, oke, atomic mass unit atau SMA, satuan massa atom. Oke. Nah, contohnya SO2. SO2 massa daripada kita tahu sulfurnya adalah 3207 AMU, oksigennya adalah
16 per oksigen, ya tinggal ditambahkan saja, totalnya menjadi 64,07 amio untuk 1 molekul. Jadi 1 molekul SO2 massa molarnya, massa molekulnya maksudnya 64,07 amio. Oke. Nah, sedangkan massa molar molekul SO2 ya jelas 64,07 gram. Oke. Massa molar. Sekali lagi massa molar pasti dari satuan gram. Oke, kalau massa molekul ya yaitu artinya dalam satuan amio ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi 1 molekul SO2 masanya adalah 6,407 amio. Kalau 1 molar, nah maksud 1 mol, nah sekalikan 1 mol SO2 satuannya adalah 6,407 gram SO2. Oke, saya kira nggak masalah problem ini ya. Coba sekarang lagi latihan. Nah ini, berapa jumlah atom H dalam 72,5 gram dari C3H8O. Coba Muhammad Taufik Rizky, cepat dong. Oke, Muhammad Taufik Rizky, silakan coret-coret segera. Berapa jumlah atom hidrogen? Dalam 72,5 gram C3H8O. Masih agak bingung saya, Pak. Yo, dia semua sudah biasa yang gini-gini ya. Oke, sambil coba dulu ya. Coba Alipio Ditya, ada? Ya, ada Pak, sebentar. Oke, coba dihitung. Berapa atom H? Berapa atom karbon? Berapa atom oksigen? Ya, itu ada 3 jenis atom dalam C3H8O. 72,5 gram massa molekulnya. Massa molarnya maksudnya. Jangan mikir jelimet ya, kita udah biasa di SMA kan. Oke, dari 72,5 gram kita bisa tahu molnya berapa. 1 mol C3H8O terdiri dari berapa mol H, kan kira-kira itu mol C, kan kira-kira itu kan ya. Oke. Coba 72,5 gram. Oke. Itu tinggal dibagi dengan MR-nya. MR C3 berapa? Kalau C 60. kalau MR ini berapa? Tinggal 60, Pak. 60 gram per mol, benar nggak? Ya, Pak. Oke. Nah ini kan berarti baru mol. Nah untuk mencari, jadi perhatikan di sini 1 mol C3H8O sebanding dengan 8 mol hidrogen, benar nggak? Iya, Pak. Halo? Sebanding dengan 3 mol C, benar? Sebanding dengan 1 mol O, benar ya? Oke? Benar, Pak. Nah, kalau mol ini sudah tahu, saya bisa cari mol H. Kalau molnya sudah tahu, kita bisa mencari jumlah atom. Kan kira-kira itu gampang ya, deh ya? Bagaimana Taufik Rizky, Muhammad Taufik, bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, perhatikan. Dari mol kita hubungkan dengan mol H berapa, mol C berapa. Nah, sekarang mol daripada C3H8 sudah tahu.
Nah, sekarang kita bisa mencari mol H. Kalau molnya tahu, ya kita bisa tahu jumlah atom H, jumlah atom karbon, jumlah atom oksigen. Ya, oke. Nah, coba nanti samakan, sama nggak nilainya? Perhatikan ini 1 mol C3H8O sama dengan, nah ini kaitannya dengan masanya 3 kali 12, oke. 8 kali 1, kemudian 16, totalnya adalah 60 gram, oke, C3, dan artinya MR-nya, MR daripada C3H8O adalah 60. Nah, tadi sudah disinggung, tadi kan, jadi molnya adalah 72,5 dibagi 60. Oke, molnya tahu, nah kita bisa tahu berikutnya, oke. Nah, tadi sudah singgung juga kan ini 1 mol C3H8O, oke, itu sebanding dengan 8 mol atom hidrogen. Nah, sekarang molnya tahu, molekul ini kita tahu, maka kita tahu jumlah mol daripada hidrogen. Kalau jumlah mol hidrogen tahu, nah kita bisa tahu berapa atom. Kan kira-kira situ ya. Nah, tinggal masukkan saja sekarang. Oke, ini konsepnya, perhatikan jangan sampai salah, ini penting. Tadi sudah saya berikan dalam bentuk coret-coretan. Nah, ini tinggal, oke, jangan sampai salah, ini harus sudah di luar kepala ya. Tadi kan sudah dikasih waktu di perhitungannya kan, diagramnya. Oke, saya ulang sekali lagi. Dari 1 mol ini ya masanya segini. Sedangkan 1 mol ini, perhatikan, terdiri 8 mol atom hidrogen. Kita tahu 1 mol nanti ada segini atom. Nah, tinggal sekarang berapa jumlahnya. Nah, sekarang tinggal mencari mol. Nah, ini dari sini kita tahu mol daripada C3H8. Benar ya? Kemudian habis itu kita bisa cari mol daripada atom hidrogen. Oke, kaitannya di sini kan. Oke. Nah, kalau dari mol ini kita bisa kaitan di bilangan Avogadro. Kan kira-kira 1 mol kaitannya dengan bilangan Avogadro. Nah, tinggal nyoret-nyoret sekarang. Oke. Konsepnya ini seharusnya harus sudah di dual kepala. Oke. Bisa ngikutin yang lainnya semua, ini konsep dasar ya, jangan sampai nanti lupa. Ini sebenarnya sudah di SMA sebenarnya ya. Bagaimana deh, bisa yang ngikutin ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke. Kita lanjut kalau gitu ya. Oke, nah sekarang massa formula. Nah, massa formula ini ya biasanya sering digunakan untuk senyawa ion. Oke, senyawa ion. Rumus formula. Oke. Ini gampang ya. Contoh, nah ini massa formula, massa rumus maksudnya ya. Massa rumus yaitu jumlah atom yang kaitannya atau jumlah massa atom dalam satuan amino. Oke, di dalam 1 unit rumus daripada senyawa ion, khusus untuk senyawa ion ini ya. Oke, kan ada massa molekul. Nah, kalau massa molekul biasanya senyawa kovalen biasanya ya. Oke, ini khusus senyawa ionik. Contohnya adalah ini NaCl. Nah, sekarang berapa kaitannya dengan massanya? Nah, sama saja sebenarnya. Oke. Sama saja perhitungannya, NaCl tinggal jumlahkan saja. Oke, jadi satu massa rumus atau massa rumus NaCl, ya massanya berapa? Ya tinggal segini. Oke. Kalau 1 mol berapa? Ya tinggal jadikan gram saja kan, kira-kira situ ya. Oke, sama persis, tidak ada bedanya. Jadi 1 rumus NaCl ya massanya segini. Kalau 1 mol ya tinggal jadikan gram saja kan kira-kira gitu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi 1 unit rumus NaCl ya massanya adalah 58
ini. Oke, kenapa tidak disebut molekul? Kenapa, Dek? Kenapa NaCl tidak disebut sebagai molekul? Siapa yang bisa? Daniel? Kenapa? Kenapa NaCl tidak disebut molekul seperti tadi, misalkan SO2, misalkan? Karena dia nggak berikatan kovalen ya, Pak? Berikatan ion. Oke, ya. Oke, karena dia berikatan ion. Oke. Jadi NaCl berikatan ion, makanya namanya adalah massa rumus. Jadi jadi satu unit rumus NaCl, jadi tidak disebut sebagai molekul ya. Oke, maka masanya 58,4 AMU. Maka 1 mol NaCl ya, unit NaCl ya, 1 mol ya pasti dijadikan satuan gram. Oke, ya. Jadi Daniel sudah ingat kenapa tidak disebut massa molekul. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sekarang. Berapa massa? Oke, formula dari ini. Kemudian berapa massa molarnya? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya ganti siapa? Gampang lah ya. Oke, biar cepat ya. Nanti kalau nunggu lama. Oke, langsung saja ya. Nah, 1 unit rumus kalsium fosfat. Nah, itu kan rumusnya seperti ini. Ini kan senyawa ion ya. Oke, senyawa ion. Jadi 1 rumus. Oke, 1 rumus unit daripada ini. Ya, tinggal jumlahkan saja. Ada 3 daripada atom kalsium, dari 3 kali 40,08. Kemudian ada 2 fosfor seperti biasa. Kita tahu fosfor ada di dalam susunan berkala 30,97. Kemudian oksigen berarti ada 8, oke. Kita jumlahkan ya menjadi seperti. Nah, inilah 1 itu massa rumus atau formula daripada kalsium fosfat. Oke. Nah, kalau dinyatakan dalam 1 mol, ya artinya 310,18 gram. Oke, saya kira itu ya. Oke. Oke, saya kira tidak masalah ya bagaimana kaitannya mengukur massa molekul, massa rumus, apakah dalam 1 mol atau dalam 1 atom dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini tadi kelanjutan spektroskopi massa. Tadi kita udah kasih contoh litium. Nah, sekarang dikasih contoh neon. Oke. Nah, kalau ini sampel neon, ya perhatikan ini sampel neon dibakar di sini, jadi dalam bentuk gas nanti ya tentunya ya. Oke. Nah, nanti di sini akan melewati suatu plat. Oke. Nah, plat ini nanti akan bergantung daripada ukuran partikel, ukuran daripada isotop. Oke. Nah, kemudian melalui suatu medan magnet, nah nanti di sini akan kelihatan berapa jumlah isotop yang ada, kemudian berapa kelimpahannya. Kira-kira situ ya, secara garis besar saja. Jadi suatu sampel nanti dipanaskan dalam filamen sehingga dia membentuk gas, nanti akan keluar di sini. Jadi kaitannya dengan ukuran partikel berkaitan dengan isotopnya. Kemudian ada kaitannya dengan kelimpahan, jumlahnya berapa, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, dari sini ini kan berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan kaitannya dengan ukuran isotop, itu massanya nanti ya. Oke. Jadi massanya ada berapa? Jadi isotopnya ada berapa? Oke, karena berkaitan dengan kecepatan daripada melewati ini. Oke, itu kaitannya dengan jenis isotop. Kemudian banyaknya isotop itu kaitannya dengan kelimpahan, kan kira-kira seperti ya. Nah, sebagai contoh misalkan kalau neon dilewatkan di sini,
Oke, ternyata ada 3 isotop yang terdeteksi. Oke, jadi kecepatan daripada partikel neon di sini ada 3 bagian, yaitu ada isotop 20, isotop 21, dan isotop 22. Perhatikan. Kemudian dari intensitasnya kita bisa tahu kelimpahannya, yaitu isotop 20 90% lebih, kemudian 21 ada 0,26% dan seterusnya. Oke. Saya ulang sekali lagi. Dari kecepatan atau energi kinetiknya, oke, kita bisa tahu kaitannya dengan jenis isotopnya. Kemudian dari intensitas atau jumlah partikelnya kita bisa tahu kelimpahan. Nah, dari sini kita bisa menghitung massa atom rata-rata dari contohnya neon misalkan. Oke. Jadi tinggal menghitung saja ya. Jadi perhatikan. Nah, ini misalkan yang paling ringan yaitu yang 20, kemudian yang paling berat itu yang ada paling kanan misalkan, oke. Sedangkan yang di tengah-tengah, nah yang di tengah-tengah, kok hilang? Oke, tinggal hitung ya. Coba hitung berapa massa atom rata-rata dari neon, Dek? Coba siapa berikutnya? Oke, Salomo, Reinhard, Salomo. Coba, Salomo, cepat dong. Bentar, Pak. Berapa massa atom rata-rata dari neon dari hasil eksperimen spektroskopi massa? (20,1) Pak. Berapa? 20,18. Oke, tinggal menghitung seperti tadi ya, yaitu 90,92 dikalikan dengan massa atom neon 20, kemudian ditambah dengan 0,26, oke, dikalikan dengan massa atom neon 21, oke, isotop 21, plus juga 8,8% dikalikan dengan massa atom daripada neon 22, kemudian dibagi 100, oke ya. Nah, itulah massa atom rata-rata daripada neon berdasarkan analisis spektroskopi massa. Oke, saya kira nggak masalah ya. Cara perhitungannya sudah, prinsip kerjanya saya kira sudah ya. Oke, nah saya lanjutkan sedikit lagi kaitannya dengan persen komposisi. Saya kira masih waktunya ya. Oke, ya. Oke, persen komposisi. Nah, jadi unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa. Oke. Nah, contoh nanti langsung saja. Nah, sebagai berikut misalkan kita tahu jumlah komposisinya berapa, oke, kemudian dikalikan dengan massa molar unsur yang bersangkutan dibagi dengan massa molar total. Oke, saya ulang sekali lagi. Contoh misalkan tadi saya tuliskan C3H8O. Maka persen komposisi daripada karbon itu berarti 3 dikalikan massa molar karbon dibagi dengan massa molar keseluruhan daripada C3H8O. Oke, benar ya? Benar nggak, Dek? Iya, Pak. Bagaimana? Benar ya? Oke. Nah, sekarang coba hitung berapa persen komposisi daripada C2H2 ini. Oke, langsung saja ya, biar bingung. Oke, karbon. Nah, perhatikan. Karbon persennya sama dengan
2 dikali dengan massa atom karbon dibagi dengan total kali 100%. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Sedangkan kalau hidrogen ya 6 kali dengan atom hidrogennya dibagi ini kali 100%. Sedangkan sisanya ya tinggal 100% dikurangi dengan penjumlahan persen karbon dan hidrogen ya. Atau dihitung juga harus bisa. Oke. Hitungannya harus tepat sama 100%. Oke, sekali lagi hitungannya harus tepat 100% dari keseluruhan. Oke, kira-kira ini gampang ya. Oke. Jadi totalnya harus 100%. Oke. Mudah-mudahan ya ini kan masih semuanya berkaitan dengan SMA ya, persen komposisi. Oke. Nah, dari persen komposisi, oke, kita bisa mencari rumus empiris. Tadi kemarin sudah dibahas ya. Dari rumus empiris plus berat molekul, kita bisa mencari rumus molekul. Oke, saya ulang sekali lagi. Dari persen komposisi, kita bisa mencari molnya, perbandingan mol. Dari perbandingan mol, kita bisa mencari rumus empiris. Oke. Kemudian dari rumus empiris dan berat molekulnya, dari zat yang bersangkutan, maka saya bisa mencari rumus molekul dari zat yang bersangkutan. Oke, ini. Nah, saya punya ini dulu soal. Oke, tentukan rumus empiris. Oke, dari senyawa yang memiliki persen komposisi massa sebagai berikut. K adalah kaliumnya 24,75%, Mn 34,77%, dan O-nya 40,51%. Dicari rumus empirisnya. Silakan, Dek. Coba Priscilla Auleder. Segera, Dek ya, cepat ya. Oke, Priscilla Auleder Napitu. Apa ini belum kelihatan? Oke, Priscilla ya, silakan. Bagaimana rumus empirisnya? Perbandingan mol paling sederhana. Atau ya cepat, berapa deh? 8, Pak. Agak keras dikit suaranya. 5 dibanding 7 dibanding 8, Pak. Oke, 5 banding 7 banding 8. Coba kita. Nggak bisa dibulatkan, deh. Kayaknya itu paling sederhana, Pak. Kan namanya yang rumus empiris itu yang paling sederhana, yang simple, ya paling sederhana. Oke, coba kita cek lagi ya. Oke, kalium. Molnya seperti biasa, langsung kita cari mol ya. Ini kan anggap aja massa dalam 100 gram. Dalam 100 gram, ya, maka massa daripada K adalah 24,75. Tinggal dibagi dengan massa atomnya, maka kita bisa mencari molnya kalium. Begitu juga mol daripada Mn. Oke, kita bisa mencari mol daripada Mn, massanya anggap aja 100 gram. Jadi di sini berarti 34,77 dibagi 54,94 gram, jadi massa atom Mn. Kita tahu molnya berapa. Kemudian yang berikutnya kita cari oksigen. Oke, nah dari perbandingan ini kita cari yang paling sederhana. Perhatikan, Dek. Nah, Adik pasti menggunakan massa atom yang massa atom dibulatkan ya. Iya, Pak, pakai pembulatan.
Untuk lebih telitinya harus menggunakan susunan berkala. Oke, jadi massa atom yang memang ada di dalam susunan berkala. Sehingga dari sini, perhatikan di sini, perbandingan antara K dan NN itu hampir sama. Oke, tidak boleh dibulatkan begitu saja di sini. Misalkan ini 39,1 ya 39 sih boleh. Kalau ini 54,94 bisa saja dibulatkan ke atas boleh juga, tapi jangan dibulatkan ke bawah 54 misalkan, itu salah ya. Oke, 54,9 boleh lah ya. Oke. Nanti kalau cari bilangan yang paling sederhana ya pasti nilainya 1:1 berbanding kira-kira 4 ya. Oke. Jadi K-nya 1, MN-nya 1, O-nya 4. Sehingga dari sini kita bisa mencari rumus empirisnya tadi kan. Oke. Nah, oke. Nah, itulah rumus empiris daripada K, M, N, dan O-nya. Oke, kompak. Oke, bisa sampai di sini ya. Pokoknya cari perbandingan mol yang paling sederhana. Itulah rumus empiris. Ya. Yang paling sederhana. Tadi kan berapa? 6, 5, 8 gitu, agak susah kan ya? Oke. Nah, gunakanlah massa atom kalau bisa yang ada di dalam susunan berkala. Nah, biasanya nanti kalau ujian itu susunan berkalanya dikasih. Oke. Nah, sekarang berikutnya ini latihan juga. Kalau saya punya etanol, kemudian dibakar, perhatikan ini, etanol dibakar, kemudian nanti diserap H2O yang dihasilkan diserap oleh suatu misalkan kalsium, misalkan CO2-nya juga diserap, dan sisanya nanti O2-nya lewat begitu saja. Nah, sekarang dari sini, nah kalau berapa, kita kan tidak tahu rumus oke lah. Jadi kalau 11,5 gram etanol dibakar, kemudian nanti akan menghasilkan 22 gram CO2 setelah dicek di sini ya, kan ditangkap dengan absorben, kemudian dianalisis, maka ternyata CO2-nya 22 gram. Kemudian hidrogennya di sini H2O-nya di sini 13,5 gram. Oke. Nah, coba deh berapa rumus empiris? Bagaimana rumus empiris daripada etanol? Coba siapa sekarang? Bintang Dwi Martin. Silakan. Oke, sama Nadine Alia, biar cepat. Sama Hans, B1, silakan. Hans. Siapa yang lebih dulu? Ini Pak, C2H60 kah Pak? C2? H60. Oke, C2H60. Oke, coba kita cek ya. Siapa ini? Siapa namanya ini? Bintang Pak. Oh, Bintang. Oke. Saya kira Bintang itu perempuan ya. Bintang Dwi Martin. Oke. Oke. Coba kita cek sama-sama ya. Oke, dari 22 gram CO2 kita bisa mencari karbonnya, benar ya? Jadi kalau gram CO2 kita bisa jadikan mol CO2, dari mol CO2 kita bisa mencari mol karbon. Dari mol karbon kita bisa mencari gram karbon. Oke. Nah, perhatikan di sini. C2H6O. Oke. Nah, ini kita tahu jadi ada 6 gram karbon dari ini ya tadi ya. Oke. Kalau dihitung. Kalau H2O coba dihitung juga.
dari segini H2O, kita bisa mencari mol H2O, kemudian kita bisa mencari mol H-nya, dan kita bisa mencari gramnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan, ternyata diperoleh 1,5 gram H, berarti 1,5 mol H. Oke. Nah, sisanya kan di sini hanya oksigen saja sisanya ya. Oke, sisanya jadi gram oksigen, jadi gram sampel dikurangi dengan gram daripada C dan H. Oke, berarti kira-kira 4 gram. Dari 4 gram ini kita bisa cari molnya. Oke, nah kalau mol sekarang sudah tahu, kita perbandingkan sekarang antara C, H, dan O. Oke, perhatikan perbandingannya. Oke, nah biasanya nggak boleh pecahan ya. Oke, nggak boleh pecahan. Nah ini harus dibulatkan, perhatikan, dibulatkan. Nah yang paling sederhana, oke, tinggal membagi dengan 0,25 sehingga hasilnya adalah C2H6O. Oke, sudah benar ya. Jadi cepat ya. Bagaimana, Dek? Bisa ngikutin ya? Adik-adik semua bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ini kan tinggal latihan. Nggak perlu harus mengikuti seperti ini. Oke, boleh kalau bisa lebih cepat, silahkan saja. Tapi harus mengikuti konsep kimia agar teliti maksudnya ya. Oke. Nah ini kan tahapan-tahapan yang secara pelan-pelan. Tapi kalau ada langsung bisa, bisa jauh lebih cepat kan ya. Kalau sudah kaitannya dengan cara perhitungan di otak lebih di luar kepala gitu, dari gram cari molnya, dari molnya kita tahu mol daripada zat yang bersangkutan, nah dari molnya kita tahu gram, langsung saja kan ya. Oke, nah kalau ini kan tahapan-tahapan pelan-pelan. Oke. Oke, saya kira mudah-mudahan tidak ada masalah ya karena ini akan sering nanti keluar, nanti akan diberikan latihan soal ya. Oke, apalagi sekarang ini masih waktunya enggak? Oke, sudah habis ya, 8.40. Oke, masih banyak nih. Oke, ini masih banyak ya. Oke, saya akan lanjutkan hari Senin ya. Oke, Senin pukul 11.01 ya, jangan sampai lupa ya. Oke, Dek. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, kalau ada problem adik-adik yang berkaitan dengan apa yang dikasih tadi. Saya kira nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada, artinya adik sudah ingat kembali di SMA. Karena kan ini berkaitan dengan daya ingat adik-adik di SMA. Kalau sudah dengan melihat saja ini gampang ya. Jadi daya ingatnya bisa cepat kembali kira-kira gitu ya. Karena kan adik-adik liburan kemarin lumayan kan ya. Maksudnya tidak mengikuti kimia hampir kira-kira ya 6 bulan 1 tahun lah kira-kira gitu ya. Dengan mengingat kembali ya bisa lebih ini, karena semuanya yang diberikan ini adalah sudah pernah diberikan di SMA. Oke, adik-adik tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya kira mungkin cukup hari ini sampai di sini dulu. Oke, kita lanjutkan nanti hari Senin. Oke, sekali lagi tetap jaga kesehatan. Kemudian selamat pagi semuanya. Ya, silahkan mengikuti perkuliahan berikutnya kalau masih ada kuliah. Kalau sudah selesai, silahkan istirahat. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Kita cukup sampai di sini ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.